hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar matematika layang-layang dan trapesium. Yuk kita simak bersama. Teman-teman, dari tayangan hari ini kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Kompetensi numerasi. Kali ini kita akan mempelajari tentang bab segi 4 dengan subbab layang-layang. Sekarang kita lihat penjelasannya. Di sini kita gambarkan terlebih dahulu layang-layangnya. Seperti ini. Kita beri di sini ada nama A, B, C, D. Kemudian dalam pemberian nama bangun datar layang-layang ini sama halnya seperti bangun datar yang lain yang telah kita bahas, ada persegi, persegi panjang, dan belah ketupat. Nah, layang-layang ini juga sama, bahwa dalam pemberian nama bangun datar layang-layang ini kita juga harus memperhatikan urutan. Jadi dalam pemberian nama layang-layang ini juga harus berurutan. Kita beri nama di sini, bisa juga di sini A, B, C, D, A, D, C, B, atau B, C, D, A. Karena ketiga-tiga ini memperhatikan urutan. Seperti tadi ada A, B, C, D, A, B, C, D, A, D, C, B, dan B, C, D, A. B, C, D, A. Nah, ketiga nama ini memperhatikan urutan, jadi bisa kita gunakan. Yang tidak boleh itu yang tidak memperhatikan urutan. Seperti ini, B, D, A, C. Ini tidak boleh karena nama ini tidak memperhatikan urutan. Kayak BD, AC, nah itu tidak boleh ya Sobat 100. Sudah paham ya Sobat 100 dalam pemberian nama bangun datar ini? Jika sudah, kita lanjut ke sifat-sifat dari layang-layang ini. Sekarang kita lihat sifat yang pertama. Mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Jadi layang-layang ini mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Kita lihat. Pertama ini ada BA dan AD, kemudian BC dengan CD. Jadi bisa kita tuliskan di sini AB itu sama panjang dengan AD dan BC sama panjang dengan DC. Selanjutnya sifat yang kedua ada mempunyai sepasang sudut yang sama besar. Jadi, layang-layang ini mempunyai sepasang sudut yang sama besar. Kita lihat di sini ada sudut B dan sudut D. Sehingga bisa kita tuliskan di sini sudut B itu sama dengan sudut D. Jadi, sepasang sudut yang sama besar itu ada sudut B dan sudut D. Selanjutnya, sifat yang ketiga, kedua diagonalnya saling tegak lurus dan membagi salah satu diagonalnya menjadi dua sama panjang. Kita lihat di sini ada diagonal dari CA, kemudian dengan diagonal BD seperti ini. Dan semisal kita beri di sini nama O, maka bisa kita tuliskan bahwa BD itu tegak lurus dengan AC dan DO sama panjang dengan BO. Sampai di sini Sobat 100 paham ya sampai ketiga sifat pada layang-layang ini? Jika paham, kita lanjut ke sifat berikutnya, yang keempat, yaitu mempunyai satu simetri lipat. Jadi layang-layang ini mempunyai satu simetri lipat. Kita gambarkan layang-layang di sini. Seperti ini, maka yang merupakan simetri lipatnya itu adalah yang ini. Jadi satu simetri lipat dari layang-layang itu jika kita lipat dari diagonal yang terpanjang ini. Selanjutnya sifat yang kelima itu dapat menempati bingkai dengan dua cara. Kita lihat cara yang pertama dengan nama A, B, C, D. Inilah cara yang pertama. Cara yang kedua itu dengan nama CBAD. Inilah cara yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan pada layang-layang ini simetri putarnya ada dua.
Sampai di sini Sobat 100 paham ya mengenai sifat-sifat layang-layang. Yang mana sifat yang pertama itu tadi ada mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Yang kedua mempunyai sepasang sudut yang sama besar. Dan yang ketiga, kedua diagonalnya saling tegak lurus dan membagi salah satu diagonalnya menjadi dua sama panjang. Dan yang keempat itu mempunyai satu simetri lipat. Dan yang kelima dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Dan simetri putarnya juga ada dua. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham, kita lanjut ke penjelasan yang berikutnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai luas dan keliling. Sekarang kita lihat luas dan keliling. Sekarang kita lihat penjelasannya. Pertama, kita gambarkan terlebih dahulu bangun datar dari layang-layang seperti ini dengan nama ABCD. Maka bisa kita tuliskan bahwa D adalah BD dan AC, yang mana D ini adalah diagonal. Jadi diagonal layang-layang ini adalah BD dan AC. Sekarang bisa kita tuliskan rumus luas dari layang-layang ini adalah luas sama dengan D1 kali D2 per 2, yang mana D1-nya ada BD dan D2 ada AC. Kemudian rumus dari keliling layang-layang. Keliling adalah jumlah dari semua sisi layang-layang. Atau bisa juga kita tuliskan di sini keliling adalah 2A tambah 2B. Karena pada gambar layang-layang kita bahwa sisinya kita namai dengan A dan B, maka dituliskan di sini 2A tambah 2B. Maka inilah rumus luas dan keliling dari layang-layang. Biar lebih paham, kita lihat di sini ada contoh soal, yang mana contoh soalnya adalah Alif ingin membuat layang-layang. Layang-layang tersebut mempunyai panjang diagonalnya ada 30 dan 45. Kemudian ikatan rusuk atau diagonal layang dibuat rusuk yang panjang dibagi dengan perbandingan 2:1. Hitunglah panjang benang untuk keliling layang-layang dan luas kertas yang dibutuhkan. Sekarang kita lihat penjelasannya. Pertama kita gambarkan terlebih dahulu sketsanya seperti ini. Maka di sini ada sisi B dan sisi A. Maka perbandingan dari diagonal layang-layang tadi ada di sini diketahui ada 2:1, maka kita tuliskan di sini 1 dan 2-nya. Maka langkah pertama kita cari terlebih dahulu panjang sisi dari layang-layang, yaitu panjang dari A dan B. Kita tuliskan di sini. Pertama kita cari panjang terlebih dahulu. Pertama di sini ada 1/3. 1/3 dikali 45 itu adalah 15. Maka A adalah akar dari 15 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Maka A adalah akar dari 225 ditambah 900. A sama dengan akar dari 1125. Maka bisa kita dapatkan nilai A adalah 15 akar 5. Maka selanjutnya kita cari nilai dari B. B adalah akar dari 15 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Maka B sama dengan akar dari 225 ditambah 225. Maka B sama dengan akar dari 450. Maka bisa kita dapatkan nilai B adalah 15 akar 2. Setelah kita dapatkan nilai A dan nilai B, maka bisa kita cari pertama yaitu keliling dari layang-layang, yaitu 2A tambah 2B sama dengan 2 kali 15 akar 5 ditambah 15 akar 2. Maka keliling sama dengan 30 akar 5 ditambah 30 akar 2. Inilah nilai dari keliling layang-layang. Selanjutnya kita cari luas. Luas sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Maka luas adalah 45 dikali 30 per 2. Maka didapatkan nilai luas adalah 675. Inilah nilai
keliling dan luas dari layang-layang. Maka sampai di sini Sobat 100 paham ya? Nah, teman-teman sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Segi empat dengan subbab trapesium. Sekarang kita lihat penjelasannya. Pertama kita gambarkan terlebih dahulu trapesiumnya. Maka di sini bisa kita tuliskan ada sisi yang sejajar, kemudian ada D, E, F, G. Maka trapesium ini akan kita beri nama dengan aturan keterurutan. Jadi dalam pemberian nama bangun datar trapesium ini kita harus memperhatikan urutan. Seperti ini, bisa kita beri nama D, E, F, G, D, G, F, E, atau G, D, E, F. Ini 3 nama yang memperhatikan urutan, dan 3 nama ini yang bisa kita gunakan pada trapesium yang kita gambarkan ini. Yang tidak boleh itu yang tidak memperhatikan urutan, seperti ini. Ada D, F, E, G, G, E, F, D. Nah, ini tidak boleh, karena kedua nama ini sama sekali tidak memperhatikan urutan. D, F, E, G. Nah, itu kan tidak berurutan. Maka sampai di sini Sobat 100 paham ya mengenai nama pada trapesium ini. Jika paham, kita lihat penjelasan yang berikutnya, yaitu mengenai sifat-sifat pada trapesium. Sifat-sifat trapesium ini untuk sembarang trapesium. Jadi kita lihat sifat yang pertama itu ada mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Maka bisa kita tuliskan di sini DE itu sejajar dengan GF. Selanjutnya sifat yang kedua, sudut-sudut yang berdekatan pada kaki trapesium berjumlah 180 derajat. Jadi sudut-sudut yang berdekatan dengan kaki trapesium ini berjumlah 180 derajat. Bisa kita tuliskan di sini sudut D ditambah sudut G itu 180 derajat, dan sudut E ditambah sudut F adalah 180 derajat. Selanjutnya kita lihat sifat yang ketiga, simetri lipat dan putar. Jadi simetri lipat dan putar pada trapesium ini menyesuaikan atau sesuai dengan jenisnya. Jadi nanti simetri lipat dan putar ini tergantung dari jenis si trapesiumnya. Sampai di sini Sobat 100 paham ya mengenai sifat-sifat dari trapesium ini. Jika paham, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai jenis-jenis dari trapesium ini. Kita lihat jenis yang pertama dari trapesium, yaitu trapesium sama kaki. Kita gambarkan trapesium sama kaki, yaitu seperti ini, dengan nama A, B, C, D, dan sisi yang berhadapan yang sejajar. Bisa kita tuliskan di sini bahwa AD itu sama panjang dengan BC. Ada satu simetri lipat, dan ada satu simetri putar. Ini pada trapesium sama kaki. Selanjutnya kita lihat trapesium yang kedua itu adalah trapesium siku-siku. Kita gambarkan seperti ini. Pada trapesium siku-siku ini ada dua sudutnya merupakan sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Jadi ini dua sudutnya pada trapesium siku-siku yang merupakan sudut siku-siku. Ini pada trapesium siku-siku. Selanjutnya kita lihat yang ketiga, yaitu trapesium sembarangan. Pada trapesium sembarang ini kita gambarkan, jadi ini sisi ini sama ini itu tidak sama panjang, tapi ini tetap sejajar. Jadi inilah pembahasan mengenai sifat-sifat trapesium dan jenis-jenis trapesium. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan penjelasan ini, kita lanjut ke penjelasan yang berikutnya.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai luas dan keliling. Pertama kita gambarkan terlebih dahulu trapesiumnya dengan nama ABCD dan dua sisi yang sejajar. Selanjutnya kita tuliskan di sini luas dari trapesium, yaitunya jumlah sisi sejajar per 2 dikali tinggi, yang mana tingginya adalah kita gambarkan di sini. Nah, inilah yang dinamakan dengan tinggi dari trapesium. Atau bisa juga kita tuliskan di sini luas trapesium berdasarkan gambar yang telah kita gambarkan tadi, yaitu luas sama dengan AB tambah DC per 2, yang mana AB dan DC inilah sisi yang sejajar pada gambar trapesium. Kemudian dikali tinggi. Selanjutnya, yang mana keliling adalah jumlah dari keempat sisinya. Jadi inilah rumus dari luas dan keliling dari trapesium. Sampai di sini paham Sobat 100 mengenai luas dan keliling dari trapesium? Biar lebih paham, kita lihat di sini ada contoh soal, yang mana contohnya diagram di bawah ini menunjukkan potongan pelat baja, yang mana bila luas potongan itu 83,2 cm persegi, hitunglah pertama nilai P dan yang kedua keliling. Dan kita lihat potongan pelat bajanya seperti ini. Dan kita lihat penjelasannya, yang mana di sini yang A atau yang pertama, yaitu kita akan menentukan nilai P. Maka di sini kita tuliskan luas adalah jumlah sisi sejajar per 2 dikali tinggi. Kita tuliskan di sini, yang mana tingginya adalah ini. Dan kemudian kita di sini menentukan nilai P. Jadi manakah nilai P? Jadi P ini sama dengan tinggi. Kita tuliskan di sini. Tadi luas diketahui yaitu 83,2 sama dengan 21,5 ditambah 4,5 dibagi 2 dikali tinggi, atau di sini tingginya kita namakan dengan P. Maka 83,2 itu sama dengan 13 dikali P. Maka P adalah 6,4, yaitunya 83,2 dibagi 13, maka didapat P adalah 6,4. Selanjutnya yang kedua atau yang B, kita diminta untuk menghitung keliling, yang mana rumus keliling ini adalah jumlah dari keempat sisi dari trapesium ini. Maka di sini jumlah sisi sejajar sudah kita ketahui dan tingginya di sini sudah kita ketahui juga. Maka ada satu sisi lagi yang belum kita ketahui. Maka kita misalkan di sini dengan X. Kemudian kita tulis garis tingginya di sini. Nah, di sini kita akan mencari nilai si X terlebih dahulu. Dan maka kita keluarkan gambarnya seperti ini, yang mana ini sebagai nilai X-nya. Dan ini nilai tinggi, yang ini tadi sudah kita dapatkan 6,4, dan ini sama dengan 17. Kenapa 17? Yaitunya 21,5 dikurang dengan 4,5, maka didapatkan panjangnya 17. Sekarang kita cari nilai si X dengan rumus Pitagoras, yaitunya X sama dengan 17 kuadrat ditambah 6,4 kuadrat. Maka didapatkan X sama dengan akar dari 369,96. Maka nilai X adalah 18,16. Karena telah kita ketahui nilai X-nya, jadi keempat sisi dari trapesium ini sudah kita ketahui panjang sisinya. Maka bisa kita tuliskan keliling adalah 4,5 tambah 6,4 ditambah 21,5 ditambah 18,6. Maka kita dapatkan keliling dari trapesium yaitunya 50,56. Inilah hasil dari contoh soal kita. Maka sampai di sini Sobat 100 paham ya? Nah, teman-teman sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini.
tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa.